رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sin halit tabarruku bi athari sholihin huwa haqiqatu tawassul bidzat. Melanjutkan kitab kita Al-Ajwibatul Ghaliyah. Pertanyaannya, apakah bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan orang soleh itulah yang dimaksud bertawassul dengan zat, dengan fisik atau dengan benda? Nah, ini pertanyaannya, apakah bertabarruk atau mengambil barakat dengan peninggalan orang soleh, semisal semalam rambut orang soleh, pakaian orang soleh, sandal orang soleh, bahkan ketika kita mengambil barakatnya dengan memakainya, atau dengan rambut itu diculuk banyu dan semacamnya, apakah itu disebut juga dengan tawassul bidzat? Artinya, bisakah juga tabarruk itu dikatakan tawassul dengan zat? Karena tawassul itu artinya mengadakan perantara antar kita lawan Allah Ta'ala dengan tujuan dan hajat tertentu. Itu tawassul. Dan salah satu bentuk tawassul itu ada tawassul dengan benda, dengan fisik. Baik itu dengan peninggalan orang soleh dan semacamnya, termasuk rambut, potongan kuku, sebagaimana yang dilakukan sahabat. Jawabannya, na'am, iya. At-tabarruk bi athari sholihin huwa haqiqatut tawassul bidzat. Bertabarruk, mengambil barakat peninggalan orang soleh, itulah juga sama halnya dengan tawassul dengan zat atau benda atau fisik. Wa inna hadza jaizun wa masyru'. Dan tawassul dengan zat, benda atau fisik itu dibolehkan dan disyariatkan. Id ma'nahu, karena arti dari tawassul itu adalah an yattakhidal abdu wasilatan. Seorang hamba maulah perantara, ay wasitatan, penengah, ilallahi fi maqasidihi, untuk menuju Allah di dalam tujuan-tujuannya atau hajat-hajatnya. Tawassul itu pian mencari perantara atau penengah antara pian lawan Allah Ta'ala demi tujuan-tujuan pian. Contoh, pian bertujuan kehendak, misal ada hajat, mudahan segera dapat gawian, kerjaan. Nah, itu maksud hajat pian. Ketika pian berdoa sorangan terus kada kabul-kabul. Betangisan sudah berdoa, kada kabul juga. Lingsak dahidah, digisang sujud, kada kabul juga. Berdoa sorangan. Lalu pian belajar ada amaliyah tawassul, maulah perantara antar kita lawan Allah Ta'ala. Lalu pian bertawassulnya melibatkan, ya Allah, barakat kekasih-kekasih pian dari para wali,
kabulkan hajat ulun supaya lakas dapat gawian. Nah itu tawasul namanya. Ya Allah barakat bahasa kita. Atau bahasa ilmiahnya bisabab. Ya Allah dengan sebab kekasih pian kabulkan bang doa ulun. Nah itu ngarannya tawasul. Karena ada rinci-rinciannya. Macam-macam bentuk tawasul. Termasuk tawasul itu dengan zat. Semalam kita mendengar riwayat bagaimana seorang sahabat mengambil rambut Rasulullah, dicelupkan banyu, lalu diudak-udak, lalu diminumkan banyu tadi dengan harapan yang meminum ampih garing. Nah itu artinya tawasul dengan zat, memakai rambut Nabi. Tujuannya apa? Kesembuhan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Lalu bagaimana dapat perantara antar kesembuhan itu agar Allah kabulkan? Melibatkan rambut Nabi. Sehingga itu disebut tawasul bidzat. Mengambil perantara. Lima tabata litilka wasitati indallah min fadli. Kenapa dijadikan perantara? Karena si perantara atau penengah tadi itu memiliki keutamaan di sisi Allah. Sehingga lebih mudah Allah, lebih berpotensi Allah mengabulkan doanya. Limadza yuhkamu bi annahu jaizun wa masyru'? Kenapa tawassul itu dihukumkan bahwa boleh dan disyariatkan? Jawab, yuhkamu bi annahu jaizun wa masyru'un li'anna hadza tabarruk minhum. Kenapa tawassul itu jadi diperbolehkan dan disyariatkan? Itu karena tabarruk yang kita bahas dalam beberapa pertemuan terakhir dengan dalil-dalilnya itu masuk kategori daripada tawassul. Dan itu minhum dari tingkah laku atau contoh-contoh yang dicontohkan sahabat-sahabat. Tabarruk tadi kan sama lawan tawassul, hanya beda kata-kata aja. Sekarang kenapa dipadakan boleh tawassul? Karena sahabat yang melakukan. Ay minas sahabat fi sa'ir qurubatihim. Karena tabarruk itu berasal percontohannya dari para sahabat di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Ada nama andak rambut di Kupiah, Sayyidina Khalid ibn Walid, sehingga harapannya agar menang terus perang. Ada yang potongan kuku Nabi dihalusi pulang, diandak, dimuntung, dibawa ke kubur oleh sahabat Anas bin Malik. Ada juga yang potongan rambut dibuat ke banyu, diminumkan banyunya. Ini yang melakukan lain orang lain, sahabat. Bahkan ketika Nabi hidup, ada yang minta pakaian Nabi. Ditakuni gesan apa? Arju barakatahu. Aku berharap berkahnya. Dan Nabi kadang mengingkari. Begitu pula ada sahabat yang memaras paluh Nabi ketika beraba di atas kasur. Bepaluhan Nabi. Dan paluh Nabi itu wangi. Kada kayak kita. Lalu banyu nang basah paluh Nabi tadi diperas, dimasukkan dalam botol. Jar Nabi, apa nang ikam gawi nih? Ulun ambil ini ya Rasul, gesan anak-anak ulun. Apa jawaban Nabi? Asobti, nang pian lakukan bujur, benar. Nabi kada mengingkari. Nah kalau tabarruk itu jelas sudah dalilnya, berarti tawasul pun boleh, karena itu bagian daripada tawasul bidzat. Imma an yakuna abatan la ma'na lahu wa la bughiyata lahu fihi fahashahu min hadzal amal al-jawaf. Wa hasha Rasulullah an yukirahum ala dzalik. Seandainya dikatakan tabaruknya sahabat tadi memakai rambut, memakai potongan kuku, paluh Nabi, air wudhu Nabi, seandainya ini dipadakan abad, sia-sia, kada bermanfaat, kada ada tujuan jelasnya menggawi hal tersebut, kada bermanfaat, seandainya ada yang bapandir gitu. Lalu apa sahabat beristilah benar menggawi sedemikian? Kalau seandainya kada ada manfaatnya, sampai menyimpan berpuluh-puluh tahun rambut Nabi, bewasiat kena kuburakan lawan jasadku. Sampai ada yang menyimpan kuku Nabi, kena ditumbuk halusi, andak dimuntungku, sebarakan ketika aku meninggal dalam kubur. Kalau seandainya kada bermanfaat,
Berarti sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang bodoh, menggawi yang ada bermanfaat. Seandainya, tapi jelas pasti ada tujuannya menggawi hal-hal itu, karena mereka sahabat bukan orang sembarangan. Berarti kalau sahabat dengan kepintaran dan kecerdasan dan imannya yang lebih kuat dari kita aja menggawi, berarti itu jelas ada tujuan dan manfaatnya tabarruk itu. Begitu pula tawasul. Fa'asyahu min hadzal amal al-ajwab. Kadang mungkin sahabat itu berbuat sesuatu yang itu kada ada manfaat, itu kada mungkin. Wa hasya Rasulullah an yukirahum ala dzalik. Dan kadang mungkin juga Nabi membenarkan. Ketika tadi perempuan menyimpangi paluh Nabi di paras masuk botol, asobti bujur na ikam gawi jar Nabi. Seandainya kada bermanfaat, sudah Nabi tagur. Tapi Nabi justru mengikrar, mengakui asobti bujur na ikam gawi. Faidan, kalau begitu aja sidin, la budda an yakuna lahum gharadun sahih wa ghayatun yatlubuna. Pasti dari tindak tanduk sahabat dalam tabarruk itu memiliki tujuan yang sahih, tujuan yang jelas, dan ada puncak yang dikehendakinya. Apa itu? Talabul barakati wa syafaati wa rahmah minallahi ta'ala, yaitu mengharap dapat keberkahan, dapat syafaat pertolongan dan kasih sayang dari Allah bifadli tilkal athar asyarifah indallahi ta'ala, dengan parantara peninggalan-peninggalan mulia yang itu mulia juga di sisi Allah Ta'ala. Nah, hanya masuk ke bab tawasul lebih rincinya. Ma hukmu tawasul bil anbiya wa salihin wa ma hiya aqwalul ulama bidzalik. Apa hukumnya bertawasul dengan nabi-nabi dan orang saleh? Dan bagaimana pendapat-pendapat ulama seputar tawasul tersebut? I'lam, dengarkan bujur-bujur penjelasan ulun. Annal ladzina ataqiduhu wa nadinullah bihi. Ketahuilah sesungguhnya yang kita yakini, yang kita yakini, wa nadinullah bihi, yang kita beragamakan dengan kepercayaan ini kepada Allah. Ma'asyara ahli sunnah, yang dimana kita adalah kelompok ahli sunnah, kita meyakini anna bainal asbabi wa musabbabatiha mulazamatun adiyatun, bahwasanya hubungan antara sebab dan hasil dari keberadaan sebab ada memiliki hubungan saling melazimi secara kebiasaan. Nah, ini pahami bujur-bujur kalimatnya. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini antara sebab dengan musabbabat, hasil yang muncul karena sebab. Itu antara sebab dan hasil dari sebab ada hubungan saling talazum, saling melengkapi, adiyatan secara hukum kebiasaan. Secara hukum kebiasaan. Kebiasaan itu karancakan gitu. Contohnya, ketika mana api diparakakan kertas, apa yang terjadi pada kertas? Terbakar kertas tuh. Api itu sebab, musababnya terbakar, yaitu kertas yang terbakar. Ketika api diparakakan kertas, lalu kertas terbakar, kita ahlu sunnah meyakini ini ada hubungan sabab dan musabab. Sababnya adalah api, sebablah, dan terbakarnya kertas itu musababnya. Tapi hubungan kedua benda ini hubungan talazum adiyah, kebiasaan aja. Umumnya karancakan api itu membakar, sehingga ada kalanya terjadi anomali. Taulah anomali dia, kebiasaan yang jarang terjadi. Misal ketika api menyentuh jasad Nabi Ibrahim malah kedinginan. Nah, itu di luar dari ada kebiasaan sifat api.
Amun kita Ahlussunnah meyakini api ketika diparakakan kertas kemudian kertas terbakar itu kada lain kada bukan nang meolah terbakar tuh hakikatnya Allah. Itu kita yakini. Tapi api ini posisinya sebab. Tapi sebab pun sebab kebiasaan aja. Jika hendak Allah menjadikan api ini malah dingin sifatnya bisa aja. Tapi sudah kebiasaan ratusan tahun, ribuan tahun sifat api itu panas membakar, sehingga kita menghukumi antara api dengan benda yang diparakinya apabila terbakar ada hubungan kebiasaan. Allah sudah membiasakan biasanya api membakar. Ini yang kita yakini. Tapi terkadang jerulun terjadi anomali. Apa anomali? Hanang jarang terjadi. Itu kalau Allah berkehendak. Terjadilah hukum api di luar kebiasaan. Sebagaimana Namrud melempar Ibrahim ke kobangan api kada membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim malah kedinginan. Nah, itu di luar kebiasaan, di luar adah jadinya. Tapi ada kebiasaan api itu membakar. Ay Allah Jalla wa Ala yakhluqu ta'thirat fil asya' inda husuli asbabiha. Yang kita yakini bahwasanya Allah menciptakan pembekasan, pengaruh atau pembekasan di segala benda atau sesuatu ketika ada muncul sebab-sebabnya. Allah menciptakan terbakarnya kertas karena sebab ada api. Kayak itu nah. Tapi bisa aja kertas terbakar seorang tanpa ada api kalau Allah berkehendak. Tapi kebiasaan ada Allah tidaklah benda terbakar kecuali ada api yang membakarnya. Kayak itu. Ini kita meyakini Ahlussunnah. Fa yakhluqul ihraq inda mulamasatin nar lil mahruq. Maka Allah menciptakan terbakar ketika bersentuhannya api kepada benda yang dibakarnya. Wa yakhluqul qat'a, dan Allah menciptakan terpotongnya benda inda mulamasati sikin lil maqtu, ketika lading diparakakan dengan benda yang dipotong. Lading pian tatakakan contohnya ke tali, pagat tali. Kita Ahlussunnah meyakini yang menciptakan keterpotongan dari tali tadi bukan ladingnya. Allah, lading sekadar sabab. Ini nih kalau meresap kepada pian, bujur-bujur pian hal ini meyakini bahwa segala sesuatu ta'thirat, hal-hal yang terjadi hakikatnya Allah yang mencipta, pian bisa tahan tembak. Kayak orang-orang bahari itu. Nang ketika kada ada internet, kada ada HP, kada ada telepon, zaman Belanda bahari, berapa banyak mereka ahli zikir, ahli tauhid. Belajaran tuh kada banyak kitab nang berjilid-jilid belas-belas bubunnya. Belajaran tauhid nang dasar-dasar meyakini antara sebab dan musabab tuh hubungan mulazamah adiyah aja. Hakikat sesuatu terjadi itu Allah yang mengizinkan. Sehingga ketika perang lawan penjajah ada yang ditembak mantul peluru, ada yang bersayatan lawan benda tajam, inya kada tersayat dan semacamnya. Karenanya merasap tauhid itu bahwa ini sebab aja lading, pistol, peluru. Sebenarnya ini sebab yang kalaupun aku mati berarti izin Allah. Ketika inya bujur hati kayak itu keyakinan, dan ketika inya berjuang perjuangannya diridai Allah Ta'ala, terjadilah yang di mata kita itu keajaiban. Tapi sebenarnya itu berataan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi itu ada yang bahkan ketika perang patah ladingnya. Setelah patah pedang atau ladingnya, Nabi unjuki tongkat kayu. Karena inya yakin kada mungkin Nabi mencelakaiku, pasti bagus kayu ini. Pakainya pulang berperang menangkis pedang musuh. Seketika inqalaba saifan, kayu tadi berubah jadi pedang. Karena keyakinan tadi. Namun kita ini kan kebanyakan makan teori aja. Belasan kitab hatam, menguasai, paham ulama fulan berkata ulama fulan. Di sini kosong. Nah inilah kita akhir zaman, beda nang orang bahari. Belajar nang bermodal lilin. Bahari itu belajaran zaman-zaman nang sebelum merdeka nih. Belajar kitab tauhid, akidah, antara hubungan sebab musabab itu sekedar kebiasaan.
Seandainya Allah Ta'ala kada mengizinkan api membakar, maka kada terbakar. Walau behimat diparakakan. Managuk tuh sampai ke dalam ari-ari orang bahari. Mengita nih. Berkata ulama pulang. Kitabnya halaman sekian. Di laptop sambil buka. Kayak ini. Sekali disuruh perang, takut ciak. Jangan mati, aku mati. Kayak apa? Jauhnya tuh kita kualitas iman kita ini. Berbulik kepada ini. Kenapa menjelaskan semacam ini? Karena berkaitan dengan lawan tawasul. Ketika pian mengiau ngaran wali, seperti umumnya Ahlus Sunnah di Banjar, ya Saman, ya Saman, mengiau ngaran saya Seman. Ketika dapat musibah, mengiau ya Seman. Kita kadang mengadakan ini syirik. Ketika ia minta tolong lawan wali. Karena kita meyakini, inya paham wali ini sabab. Ketika ia tertolong, yang menolong izinnya adalah Allah. Tapi ketika mengiau ngaran wali, karena wali ini pasti kekasih Allah Ta'ala, akan lebih mudah dikabulkan Allah daripada ia berdoa langsung, karena ia banyak dosa. Nah, jadi kalau pian paham antara sebab musabab itu, kadang mudah menuduh amaliyah itu syirik. Kenapa? Ini mengiau ngaran wali ketika ada masalah. Orang Allah aja langsung. Harat muha. Jika mengira amaliyah para wali itu kada ada dalil kah? Itu ngarannya tawasul. Nah, akan kita kupas ini. Pian adalah bisi stiker. Darkah ya ahlal Madinah. Itu ada berancak belum lihat di kendaraan, di mobil. Darkah ya ahlal Madinah. Itu tawasul. Ujar buan Wahabi syirik. Karena arti darkah ya ahlal Madinah, wahai penduduk kota Madinah, wali-wali yang bermakam di Baqi, tolonglah kami darkah itu. Kenapa? Biar minta tolong lawan manusia, lawan makhluk dikubur. Syirik tuh jerbuhannya. Amun kita, mereka para wali itu sabab. Ketika kita dapat kabul pertolongan, itu izin Allah yang mengabulkan, bukan walinya. Karena kita memandang sama. Sebagaimana fungsi lading menatak barang, ladingnya sabab. Yang mengizinkan terpotongnya barang itu Allah. Karena bisa aja lading itu ketika disayatakan kadang mau menatak. Setajam apapun, diasah selawas apapun. Kalau Allah kadang mengizinkan. Berat bang ini. Ini membujur-bujur dalam mendarah daging kita. Apalagi kita kadang makan yang haram. Kadang memandang yang haram. Sholat 5 waktu dijaga bujur-bujur. Pemahaman tentang hubungan sabab musabab di alam semesta ini mendarah daging bisa sakti orang tuh. Tapi ngalih pang ujiannya, tesnya. Para wali itu ada yang mau uji, ditunjuknya murid di jurang yang tinggi dalam. Lu kena mati aja murid, ada tahan dah. Ada jadi. Ada yang bertutup mata, silakan tunjul, arau. Gugur, tapi ada bapak. Tapi jangan coba-cobaan, malah konten dia. Hari pertama mencoba tauhid sabab musabab. Orang bertakun pas pian patah batis siapa ngelajari ya bebasan. Lu nak kalau pian ke dalam. Wa yakhluqul qat'a inda mulamasati sikilil magtu' wa yakhluqu syifa inda tanawulil marid lidawa. Begitu pula ketika orang nanggaring minum obat lalu sembuh. Kita kadang-kadang meyakini obat itu nang hakikatnya menyembuhkan. Obat itu sabab. Kesembuhan itu musabab. Allah nang mengizinkan. Allah nang menciptakan kesembuhan. Pahamlah di situ. Bahkan Nabi pun menyuruhkan umat sidin berobat. Apakah Nabi melajari umat sidin syirik? Kita kan meyakini kesembuhan itu pasti dari Allah. Lalu ketika garing kenapa? Kita kada langsung ya Allah sembuhkan ulun tapi minum obat. Karena Nabi seorang menyuruh berobat. Bahkan Nabi membicarakan keutamaan habbatus sauda, jintan hirang, syifa min kulida, itu adalah obat bagi semua penyakit ya Nabi. Nabi menyuruhkan berobat. Kita bagaimana memahami itu bukan berarti obat yang menyembuhkan. Tapi obat itu berperan sebagai sebab aliyah. Sebab kebiasaan bahwa dengan adanya obat tadi Allah mendatangkan kesembuhan. Sebagaimana ketika kita hendak menyalakan sesuatu, membakar sesuatu, kita datangkan api.
Bukan berarti meyakini api ini yang membuat terbakar, tapi kebiasaan sudah di alam semesta Allah menjadikan api sebab terbakarnya sesuatu. Ketika kita ada marabit bungkus mie pakai gunting, kita nggak ada meyakini gunting ini yang mengolah terpotongnya plastik mie tadi, tapi ini sebab terpotong. Allah yang menciptakan keterpotongan daripada plastik bungkus mie tadi. Sama kayak itu obat juga. Amun pian ketika minum obat, ketika garing minum obat sembuh, Masya Allah obat nih tokcer, jaka kadang ini mati aku, sampai ke dalam hati pian meyakini itu yang bahaya. Hilang Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan kesembuhan? Nah itu bahaya itu. Kita meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sabab, ada musabab. Sababnya obat, musababnya adalah kesembuhan. Tapi antara sebab dan musabab, obat dan kesembuhan, hubungannya tuh ada kebiasaan aja. Seandainya Allah menghendaki orang minum obat malah bertambah banget garingnya, bisa aja. Sebagaimana seandainya Allah berkehendak api diparakakan kertas kada terbakar, malah basah, bisa aja. Tapi karena ada kebiasaan sudah terekam di keseharian kita, api pada kebiasaannya membakar, obat kebiasaannya menyembuhkan, di situ kita pakai tanpa kita meyakini sebab itulah semata-mata yang mencapaikan kehendak kita, terpotongnya barang atau terbakarnya benda tadi. Nah, paham nggak di situ pian? Perlu pian bujur-bujur mengerti itu, hanya masuk bab tawasul gitu. Supaya kada mudah mengartikan, memadahkan tawasul itu syirik. Wa hakada fi kullil umur, beginilah setiap semua hal yang kita jumpai di dunia, ada sabab, ada musabab. Famane taqada hadzal madhab, siapa orang yang meyakini madhab semacam ini, keyakinan semacam ini, fahuwal mu'min al-muhaqqiq li imani, maka dia adalah orang beriman yang sudah bujur-bujur dalam keimanannya. Orang yang beriman, termasuklah adanya bahan bakar membuat mesin bisa berjalan, kendaraan kah mobil, itu sebab musabab juga. Seandainya biar pian pertamax turbo isiakan ke mobil paling hanyar, kalau Allah kada menciptakan terbakarnya, terjadinya pembakaran di mesin tadi, kada jalan mobil tuh. Makanya ada kisah-kisah orang bahari, taksi-taksi yang menyupirnya orang soleh zaman bahari, zaman apa aja orang tuh nancak manu di gerombolan. Bahari itu ada gerombolan, pian nih Banjar ke Tanjung, bahari alihnya minta ampun. Kadang ada buhan gerombolan, apa gerombolan dirampok di jalan apa segala pian. Banyak supir-supir soleh bahari yang ahli 5 waktu, yang belajarannya tuh dengan lilin jalan tadi. Ketika kadang habis bensin, isi buahnya banyu diisi, jalan normal mobil tadi. Coba pian wah ini, mau kada mati kendaraan pian. Karena itu tadi i'tiqad mereka tuh beda. Mereka meyakini sabab musabab tuh hukum ada, hukum kebiasaan. Pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu Allah yang menciptakan, yang mengizinkan. Kada kegampangan membahas tentang kayak ini. Salah-salah terdangsar bahaya gitu. Fatawassul bi ahbabillah. Maka oleh karena itu, bertawassulnya kita dengan kekasih-kekasih Allah, minal anbiya dari kalangan nabi, wal auliya dari kalangan para wali, min hadzal qabil, sama dari sudut pandang ini juga mekanismenya. Ketika kita berdoa melibatkan ngaran wali, sama wali ini jadi sabab. Allah juga yang menciptakan kabul hajat yang kita pintakan dalam doa. Dan kebiasaan ada, Allah lebih mengabulkan doa seorang hamba yang melibatkan wasilah perantara. Sebagaimana kebiasaan Allah membakar benda yang didekatkan dengan api tadi. Nah, itu. Nattakhiduhum wasaila wa asbaban adiyatan bainana wa bainallahi ta'ala fi qada'il hawaij wa husulil matalib.
kita jadikan mereka itu para nabi-nabi, para wali sebagai perantara-perantara dan sebab-sebab kebiasaan bainana, antar kita, wa bainallah, dan antar Allah, perantara antar kita dan Allah, fi qada'il hawaij, di dalam rangka kabulnya hajat-hajat, wa husulil matalib, dan tercapainya kehendak-kehendak. Kenapa? Liqurbihim minallah ta'ala wa wajahatihim ladai, karena kedekatan mereka yaitu para nabi dan wali di sisi Allah, dan dikarenakan kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala yang lebih tinggi dari kita. Wa mahabbatihi lahu wa mahabbatihim lahu, dan dikarenakan cintanya Allah pada mereka dan cintanya mereka kepada Allah. Min ghairi anna takida anna lahum ta'thiran fi syai'in min al-asya', dengan tanpa kita meyakini bahwa para nabi, para wali yang dijadikan perantara, mereka lah yang mengolah terjadinya musabab, kesembuhan, kabul hajat dan semacamnya. Kada meyakini kita wali tadi yang menyembuhkan, nabi tadi yang memberi pertolongan. Kita meyakini mereka asbab Allah yang memberi hajat kita, kesembuhan dan semacamnya. Wa innama yutabarraku bihim wa yustaghathu bimaqamihim, hanya saja mereka para nabi dan para wali tadi kita ambil barakatnya dan kita jadikan mereka itu, kita minta tolongi mereka karena kedudukan mereka, karena keberadaan mereka sebagai ahbabullah, kekasih-kekasih Allah. Fahuwa yujib du'ahum wa yaqbal syafa'atahum, dan Allah itu akan mengkabulkan atau mengijabah doa mereka para nabi dan menerima permintaan tolong mereka. Wa fil hadits qudsi, di dalam hadits qudsi, anillah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala menyampaikan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Ujar Allah dalam hadits qudsi, tidaklah hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak menggawi amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah jatuh cinta dengan hambaku tadi, kuntu samahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi pandangan matanya yang ia gunakan untuk memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menampar. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi batisnya yang ia gunakan untuk berjalan. Wa la in sa'alani, dan apabila hamba yang aku cintai tadi, yaitu para wali yang banyak menggawi amalan sunnah di samping yang fardu, wala in sa'alani, kalau inya hambaku tadi yang aku cintai minta kepadaku permintaan, la u'tiyanna, sungguh benar aku akan beri kepadanya. Wala in ista'adani, dan apabila hamba yang ku cintai tadi minta perlindungan kepadaku, la u'idanna, sungguh aku akan melindunginya. Nah, itu kedudukan wali di sisi Allah. Kalau wali minta apapun pasti Allah kabulkan. Kita datang pada wali, harapannya wali mendoakan kita karena doanya lebih kabul. Itu tawasul, ujung-ujungnya Allah juga yang mengabulkan. Wali tadi sabab perantara atau wasilah yang kita pakai dalam tawasul. Pahamlah sampai di sini loh pengertian tadi. Masalah tentang api dan terbakar, masalah tentang pisau yang menatak, masalah obat yang dimakan garing kemudian yang dimakan orang garing kemudian si garing ini sembuh, termasuk tadi bensin, termasuk tadi hal-hal lain, termasuk tawasul, hubungan sabab dan musabab. Dan itu hubungan ada kebiasaan aja. Terkadang terjadi anomali kalau Allah kehendaki di luar kebiasaan. Lading yang sudah diasah tiba-tiba kadang-kala menyayat kulit. Kalau Allah berkehendak bisa. Karena yang selama ini menatak benda yang ditatak oleh lading itu bukan ladingnya sendiri,
Allah yang menciptakan ketertatakan itu. Wah, tahulah ketertatakan. Supaya biar mengerti arti musabab itu. Begitu pula api membakar kertas, kertas terbakar. Keterbakaran kertas itu Allah mencipta. Bukan api semata, api sekedar sabab kebiasaan umum bahwa api sifatnya panas dan membakar. Kalau Allah berkehendak kadang membakar, behimat api tadi siram bensin kada terbakar bendanya. Kalau Allah kadang mengizinkan dan kadang menciptakan keterbakaran. Kayak itu juga obat yang dimakan orang garing. Mudahan nang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri pemahaman, beri taufik, mengerti kita, dan Allah perkuat akidah dan keyakinan kita sehingga tidaklah meninggal dunia kecuali dengan membawa keyakinan tauhid yang bujur, keyakinan akidah yang lurus yang diridai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Wallahu a'lam. Adzan isya.